Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 20 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah, berarti sebentar lagi kita masuk ke tahun 1445 ya. Artinya pengajian kita nanti dimulai setahun lagi. Pengajian dengan saya ya. Jadi bulan depan itu sudah beda tahun ya, beda tahun. Dan alhamdulillah kemarin kita melaksanakan suasana Idul Adha dengan kurban, dengan sholat Id, dengan saum Arafah, saum hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian sekarang pun masih dalam rangkaian Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram, bulan-bulan yang terhormat, bulan-bulan yang disucikan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih dari ciptaannya sesuai dengan kehendaknya ya. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu menciptakan apapun yang Ia kehendaki, kemudian memilihnya. Jadi seluruh ciptaan terserah Allah mau menciptakan apapun ya. Namun dari ciptaannya itu Allah sebagai pencipta mengetahui siapa yang pantas dipilih untuk mendapat rahmatnya, untuk mendapat ampunannya, dan siapa yang hanya layak mendapatkan keadilannya, yaitu disiksa karena kedurhakaannya. Dan itu semua dalam apapun yang terjadi Allah Maha terpuji ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini satu ayat Al-Fatihah ayat kedua ini itu jadi jampe mati ya. Jadi hal yang paling ampuh kalau kita menghayatinya, kalau kita betul-betul sadar Allah tetap terpuji apapun yang terjadi. Jadi selalu kita mengucapkan alhamdulillah kalau mendapat kenikmatan. Itu biasanya bacaannya adalah alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kesenangan ini semoga sempurna jadi kesolehan gitu ya. Jadi bukan hanya kesenangan yang kita rasakan, tapi semoga kita bisa bersyukur kesenangan itu berubah jadi kesolehan ya. Kalau kita merasa dapat musibah dan masih belum bisa menemukan hikmahnya, maka minimal mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang terjadi gitu. Apapun yang terjadi Allah tetap terpuji. Jadi selalu masukkan husnudzon, baik sangka kepada Allah, karena memang Allah memberitahukan sifatnya seperti itu, bahwa Dia Maha terpuji, baik dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya maupun dalam pekerjaannya, termasuk dalam takdirnya, termasuk dalam apapun yang dipilihnya. Maka lahumul khiyarah, bagi manusia tidak ada pilihan. Nah, dalam hal tidak ada pilihan ini ada dua pengertian ya. Yang pertama, tidak ada pilihan kalau sudah terjadi itu sudah ditakdirkan, pilihan kita hanya menerima bahwa ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Maka kalau ini berupa kesenangan, saya yakin ini takdir Allah, bukan karena kehebatan saya harus bersyukur. Kalau ini berupa musibah, saya yakin ini takdir Allah, dan Allah
ingin mengujiku, maka saya akan bersabar dan ridho dengan takdir ini sampai menemukan hikmahnya dan akhirnya juga bersyukur. Nah itu ya surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 sampai 24. Ma soba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidaklah terjadi satu musibah pun di muka bumi maupun pada diri kalian sendiri kecuali semua sudah tertulis dalam suatu kitab yang disebut Al-Lauhul Mahfuz ya. Itu min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakan kejadian itu. Jadi takdir ini semua ciptaan Allah, pekerjaan kita juga ciptaan Allah. Hanya kita tahunya setelah terjadi. Sedangkan Allah mengetahui apapun, sekecil apapun ya. Semua yang ada di langit dan di bumi semua sudah tertulis dalam kitab dan itu mudah saja bagi Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi yang harus kita yakini hal itu mudah saja bagi Allah karena Allah sempurna ilmunya, sempurna juga kekuasaannya. Jangan dipikirkan oleh kita. Misalnya orang-orang liberal suka mengatakan kalau Allah sudah menakdirkan seseorang masuk neraka padahal dia belum dilahirkan, pasti Allah tidak adil dong gitu kan. Itu salah besar orang ngomong begitu. Sebab ketika Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah akan diturunkan ke bumi, tapi Nabi Adam dibiarkan dulu menikmati surga. Baru kemudian terjadi satu kejadian yang membuat Nabi Adam akhirnya harus menerima pengusiran turun ke bumi kan gitu ya. Begitu juga orang yang ditakdirkan masuk neraka, walaupun dia belum dilahirkan, dia akan menjalani proses di dunia ini sehingga akhirnya terbukti amalannya hanya pantas menerima keadilan Allah tadi masuk neraka. Sebagaimana kalau kita ingin masuk surga, maka kita pun harus memantaskan diri supaya diampuni Allah, supaya kita dapat rahmat Allah. Karena ketika mendengar hadis As-Shadiqul Masduq ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis Arba'in Nawawiyah ya. Banyak orang yang akhirnya berpikir dalam ujung hadis itu fawaladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirah fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Demi Allah, ada salah seorang kamu beramal dengan amal ahli surga, tapi karena tertulis dalam catatannya bahwa dia itu adalah ahli neraka, di akhir hidupnya dia beramal dengan ahli neraka, lalu masuklah dia ke neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirah fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Dan sesungguhnya di antara kalian ada juga orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli neraka sampai antara dia dengan neraka hanya tinggal satu hasta saja, tinggal masuk aja ke neraka. Tapi karena dalam catatan di Lauhul Mahfuz orang ini sebenarnya ahli surga, akhirnya dia beramal dengan amal ahli surga dan masuklah dia ke surga. Ini memang hadis ini mengerikan juga ya. Tapi kita nggak boleh ngomong begini, atau jangan naon ngaji, jangan naon kita sholat. Kalau saya sudah tercatat sebagai ahli neraka kan percuma juga gitu. Itu salah omongan yang begitu ya. Kenapa? Karena takdir itu pasti sesuai dengan hikmah, sesuai dengan keadilan. Artinya kenapa kita ngaji, kenapa kita sholat? Karena kita ingin Allah melihat hati kita, melihat amal kita bahwa kita jujur, kita ingin mendapat ampunannya sehingga kita pantas diampuni. Makanya yang harus diluruskan akidah, niat, hati ya gitu. Jadi orang yang beramal dengan amal ahli surga itu mungkin niatnya riya, niatnya sombong. Akhirnya Allah membukakan pintu aslinya atau hakikatnya sehingga akhirnya di akhir hidupnya dia murtad, dia kafir, atau dia lupa akhirat, dia terlalu cinta dunia, matilah dia dalam keadaan melupakan Allah dan melupakan akhirat ya. Ada juga orang yang seumur hidupnya dia berbuat jahat karena lingkungannya, tapi dia dalam hati kecilnya merasa
saya ini salah gitu. Allah melihat hatinya, dia jujur ingin bertobat, maka dia ditunjukkan hidayah di akhir hidupnya, akhirnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Tapi kita jangan pengen yang ekstrim.